Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 6 MI Al Mustafa? Tentunya pada kesempatan pagi ini semoga kalian semuanya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga masih bisa mengikuti pelajaran Al-Quran hadis untuk yang pertama. Oke anak-anakku, tentunya sudah saya ingatkan, sudah saya share pada waktu minggu yang lalu untuk pengenalan untuk anak-anakku kelas 6. Tentunya sekarang sudah mencapai puncak dari pendidikan dasar, sudah mencapai yang paling tinggi di antara adik-adik kelas yang lainnya. Jadi kelas 6 sudah harus menjadi contoh, menjadi teladan untuk siapa? Kalau di madrasah, untuk adik-adik kalian semuanya. Mulai dari kelas 5 sampai kelas 1. Itu kalian yang harus perbaiki. Yang harus diperbaiki apa? Terutama tingkah laku kalian. Sudah tidak boleh menjadi contoh dalam hal yang tidak baik. Kenapa? Karena anak-anak kelas 6 sudah mencapai puncaknya. Sudah menjadi orang yang tertua di MI Al Mustafa. Menjadi siswa yang paling tinggi. Nah, maka dari itu anak-anak jangan bosan-bosan untuk selalu menjadi yang lebih baik di antara adik-adik kelasmu. Karena adik-adik kelasmu pastilah mencontoh dari kakak-kakak kelasnya, terutama kelas 6. Jadi itu di sini saya kembali melanjutkan. Jadi kalau kelas 3 sampai kelas 5 kemarin saya mengisi insya Allah akidah akhlak, tapi untuk kelas 6 berganti dengan Al-Quran hadis. Mohon diikuti dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Anak-anak bisa membuka bukunya pada halaman 5 dan mengikutinya sampai selesai. Bab yang pertama yakni bab tentang surat Al-Alaq. Sebelum kita lebih jauh, saya ulas kembali, barangkali lupa. Sebelum datangnya Islam, peradaban Arab semakin hari semakin terbelakang. Tidak ada aturan, masyarakatnya semuanya banyak yang menyembah berhala, sudah tidak mengenal Allah atau Tuhannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun diajarkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu, sehingga masa itu disebut masa jahiliyah. Nah, awal mula turunnya Al-Quran, kita lanjutkan. Awal mula turunnya Al-Quran. Nah, ini kita harus lebih mengenal dulu
Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Termasuk dalam golongan surat apa? Termasuk dalam golongan surat Makkiyah, karena diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan juga surat Al-Alaq ini menempati urutan dalam Al-Quran yang ke-96 dari 19 ayat. Tapi turunnya pada waktu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama itu tidak langsung 19, cuma 5, 1 sampai 5. Nama Al-Alaq atau nama surat Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua. Kedua, yakni yang berupa kata al-alaqin, yang artinya segumpal darah. Segumpal darah itu berarti satu pegangan tangan. Ya, kalau kalian memegang air ya segitu, segenggam. Secara singkat, turunnya surat Al-Alaq dari seorang pemuda, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang hatinya gundah gulana. Hatinya Nabi Muhammad ketika itu bergejolak. Ya Allah, kenapa ini? Ya Allah, kenapa ini? Bingung. Melihat tingkah laku masyarakat yang jauh lebih dari nilai-nilai kemanusiaan, ia sangat prihatin dengan kondisi tersebut, sehingga beliau berpikir dan berusaha untuk mencari jalan dengan kondisi tersebut, sehingga Nabi Muhammad berhalwat di Gua Hira. Berhalwat itu apa? Menyendiri, bertapa. Dan Nabi Muhammad itu menyendiri atau bertapa. Untuk apa? Untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan keluar guna merubah tradisi masyarakat Arab yang jauh lebih baik. Jadi salah satu risalah atau ceritanya turunnya Quran surat Al-Alaq ini ya salah satunya itu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gundah gulana atau merasakan kebingungan melihat tingkah laku orang Arab. Nah, itulah salah satu sedikit cerita tentang mengenai surat Al-Alaq. Tentunya anak-anak pasti membaca Al-Quran di rumah masing-masing, insya Allah. Ini Quran surat Al-Alaq ada sekitar 19 ayat. Mari kita baca bersama, dan juga nanti anak-anak bisa membaca di rumah berulang-ulang sampai hafal. Nanti kalau ada kegiatan konsultasi belajar, maka akan saya minta satu persatu maju untuk membacanya. Mari kita baca bersama Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق Allahul Azim. Alhamdulillah, kita selesai membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Untuk artinya silakan dibaca sendiri di rumah, bisa dibuka halaman 7. Kita lanjutkan memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Apa isi kandungannya? Yang pertama yakni isinya yaitu perintah membaca Al-Quran. Kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Ini perintah ada 5. Jadi yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yaitu perintah membaca Al-Quran. Yang kedua, Allah menjelaskan penciptaan asal kejadian manusia dari segumpal darah yang terdiri dari sel-sel yang amat kecil menjadi manusia yang mampu menguasai dunia seperti kalian. Kalau kita mengetahui kita asal mulanya adalah dari segumpal darah, lalu terdiri dari sel-sel sehingga menjadikan manusia yang luar biasa, insya Allah. Yang ketiga, Allah menjadikan kalam atau tulis baca sebagai alat mengembangkan pengetahuan seperti yang kita lakukan sekolah, yaitu mencari ilmu. Itu salah satu kalam atau tulis, menulis dan membaca, yaitu salah satu alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan kemurahan, keagungan dan kebaikan Allah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui. Dengan membaca, menulis, dan berbagai ilmu pengetahuan, manusia berkuasa atas makhluk bumi lainnya. Kalau kita sering membaca dan menulis dan memahami isi buku, maka kita akan bisa mengetahui, menguasai apa yang ada di muka bumi ini. Yang terakhir, penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia telah melupakan nikmat Allah yang melimpah kepada kita manusia sehingga dirinya kaya, sehingga ia menjadi sombong dan takabur. Ini yang harus dihati-hati. Oke, saya kira cukup untuk materi. Ini ada tugas untuk anak-anak. Tidak usah dikirim fotonya ke saya, tidak usah. Cukup dikerjakan di buku tulis. Dan untuk yang terakhir itu
tugasnya adalah membaca Quran surat Al-Alaq 1-19, dibaca sampai lancar. Nanti kalau di madrasah ada konsultasi belajar, maka saya akan panggil satu persatu untuk maju. Dari sisi saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.